Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbah. Selamat malam, Mbak Lulu. Ya, jadi pada malam hari ini kita akan kembali melakukan siaran langsung, Mbak. Nggih. Jadi kita akan membicarakan lagi, Mbak. Sebenarnya kita sering kali membuat tema atau membuat konten itu terkait dengan rumah tusuk sate atau rumah totokan. Jadi rumah Mbah Kendil ini juga berada di Totokan yang mana sebelum jenengan tempati, ini ditempati juga oleh orang tua, Mangge, yang mana mereka menjual rumah atau menjual tanah ini tuh sudah lama sekali tidak laku karena disiri tiang Ya. atau disiriki oleh orang-orang yang mana memang jarang sekali orang yang berani tinggal di rumah totokan karena isu di masyarakat itu menyatakan pasti hidupnya akan sengsara dan akan banyak masalah. Namun dengan demikian, Mbah, meskipun saya belum lama ikut jenengan, masih sekitar 5 tahunan, tapi kan saya juga tahu dari masyarakat bahwasanya jenengan di sini ini udah puluhan tahun, Bang. Tahun berapa jenengan masuk ke sini, Bang? 2008. 2008 hingga sekarang. Jadi sudah lama sekali, bahkan hampir 20 tahun, Bang. Ya. Yang mana ternyata jenengan juga lancar, yang namanya permasalahan setiap orang itu pasti ada gitu. Tapi seberat apapun permasalahannya ternyata tetap bisa diselesaikan dengan baik. Ini tipsnya gimana, Mbah? Karena kan biasanya rumah di Totokan ini cenderung lebih murah, apalagi kalau untuk usaha misalkan seperti jualan itu kan rumah Totokan ini sebenarnya kan malah sentra yang baik. Ya. Mungkin jenengan ada tips-tips atau mungkin ada doa-doa, Mbah, Ya. untuk teman-teman agar mereka itu tidak takut rumah ditotokan atau rumah sunduk sate seperti ini, Mbah. Terima kasih. Teman-teman yang saya hormati dan saya muliakan, kita setiap mengadakan dakwah atau mengadakan konten, lalu kita memberikan hal-hal yang sangat penting sekali. Karena yang namanya rumah sunduk sate atau totokan itu sebagai bahan PR bagi masyarakat yang belum memahami tentang keberadaan sunduk sate. Sehingga diantaranya percaya dan tidak percaya. Kalau namanya orang ada yang tidak percaya dan ada yang percaya bahwa rumah totokan atau rumah sunduk sate selalu mendapatkan musibah atau malapetaka, bahkan untuk mencari rezeki juga sulit. Kadangkala banyak sekali yang kesakit-sakitan ataupun meninggal dunia karena disuarakan masyarakat bahwa rumah totokan sangat berbahaya. Bahkan kita pun juga sering ke toko-toko, mereka bilang apabila rumah totokan juga sangat berbahaya, kok Mbah Kendil juga aman-aman saja dan berani itu. Sehingga sebenarnya hal-hal yang buruk pasti ada baiknya. Tentu kita mengambil intisarinya. Hingga hal-hal yang buruk atau hal-hal yang berbahaya tetap ada baik. Sisi baiknya tetap ada. Salah satu contoh untuk rumah totokan itu biasanya mesti murah. Itu salah satu contoh positifnya. Jadi kelemahan daripada Hong Shui orang Jawa bahwa rumah totokan itu dihindari. Bahkan pernah kami menjual rumah ini pun bertahun-tahun tidak laku. Kita pernah menjual karena kita punya masalah pribadi dengan urusan bank, sehingga rumah ini akan saya jual. Ternyata sekitar ada 10 tahun, satu orang pun tidak ada yang masuk. Ada yang menanyakan, setelah tahu totokan langsung pulang, setelah tahu totokan langsung pergi, setelah tahu totokan mereka ketakutan. Enggak, kesimpulannya kita juga memahami bahwa ternyata orang-orang dengan rumah totokan sangat takut. Nah, sebenarnya apa yang saya sampaikan tadi bahwa seburuk-buruknya orang pasti ada baiknya, sebaik-baik orang pasti ada buruknya.
begitu pula rumah totokan. Adapun ciri atau orang-orang tidak senang atau takut, sisi positifnya ada karena yang jelas rumah totokan pasti murah. Ini murah sekali. Ini kesempatan bagi kita-kita atau saudara sekalian, tidak usah takut membeli rumah totokan. Tentu ada rahasianya agar rumah totokan menjadi tambar, agar rumah totokan menjadi aman. Nah, di dalam wawancara ini kita akan menyajikan, akan memberikan uraian bahwa nanti barangkali sangat berguna bagi mereka-mereka yang ingin beli rumah totokan, atau mungkin saudara sekalian atau teman-teman memiliki rumah totokan dan mungkin banyak masalah dan sebagainya. Ya, kita nanti akan memberikan solusi bagaimana agar rumah totokan menjadikan rumah yang benar-benar indah dan damai. Banyak sekali di masyarakat kita yang mana setiap ada rumah totokan, apalagi rumah totokan terus kemudian rumah tangganya berantakan, rumah tangganya dari ekonomi sulit, terus sakit-sakitan, itu menjadikan bahan pembicaraan masyarakat. Dalam tenan toh, rumah totokan mesti bahaya. Contohnya kayak loro, contohnya kayak mati, contohnya kayak bubar rumah tangga nih. Ketepatan sebenarnya yang namanya malapetaka tidak harus di rumah totokan, bahwa rumah biasa pun yang tanpa totokan, yang namanya masalah, yang namanya musibah selalu ada. Karena di Jagat Raya ini memang diciptakan Tuhan, yaitu ada kebahagiaan, ada kesusahan, ada orang sehat, ada orang sakit, ada orang hidup, dan ada orang mati. Itu memang sudah merupakan cokro manggilingan atau sudah merupakan kodrat-kodrat yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kita kembali kepada tema, yakni rumah sunduk sate atau rumah totokan. Bagaimanakah caranya agar kita memiliki rumah totokan atau kita akan membeli rumah yang murah misalkan. Terus kemudian teman-teman takut, bagaimana caranya agar menghindari itu, menjadikan rumah yang seperti surga, rumah yang penuh dengan kedamaian dan ketentraman. Kita akan berdasarkan dengan keyakinan nenek moyang, karena kita selalu berdasarkan dengan kiat-kiat nenek moyang atau ilmu-ilmu para leluhur, karena kita menyadari bahwa setiap orang menyampaikan suatu masalah atau suatu bahan pembicaraan, apabila tidak menguasai maka akan terjadi masalah dan akan menjadi konflik dalam pembicaraan. Tentu kita berdasarkan dengan apa yang kita miliki. Kalau kita membicarakan, misalkan kita berdasarkan agama, maka apabila kita salah pengucapan, itu juga menjadikan bahan yang berbahaya atau mungkin dianggap penistaan agama. Maka kita jujur saja, kita memakai jalur-jalur keyakinan dan kepercayaan nenek moyang kita. Rumah totokan itu sebenarnya apabila kita bisa memahami, justru bisa menjadikan rumah yang penuh dengan kedamaian. Seperti hanya kita contohkan, seperti misalkan ular kobra. Ular kobra merupakan ular yang sangat mematikan sekali. Namun apabila ular kobra dipakai untuk pengobatan, misalkan darahnya dan empedunya atau jantungnya dimakan oleh manusia untuk obat asam urat, untuk obat liver juga baik sekali, terutama bagi orang-orang yang kena penyakit kencing manis, sehingga kencing manis basah, maksud saya, yang ngoreng atau luka membusuk bertahun-tahun tidak sembuh, itu rutin diminumi darah ular kobra dan jantung ular kobra, atau dagingnya juga dimakan. Itu 3 kali makan atau 6 kali mengkonsumsi, maka koreng itu akan kering dengan sendirinya. Okay. Artinya bahwa ular kobra yang berbahaya ternyata apabila mengetahui rahasianya, justru sebaliknya malah kita mendapatkan pengalaman dan kita mendapatkan keuntungan, bisa untuk menyembuhkan penyakit, terutama kencing manis. Seperti halnya rumah juga demikian. Kita apabila membeli rumah di totokan atau sunduk sate pasti murah. Inilah kesempatan kita, bahwa apabila kita misalkan ingin membeli rumah
kepada orang lain, terus kemudian ternyata rumah itu totokan, lah kita kan bisa untuk berdalih. Karena ini rumah totokan, saya beraninya hanya sekian. Misalkan penawaran yang punya tanah atau rumah sekitar 200 juta, kita langsung potong saja 75 juta kalau boleh. Nanti naik-naiknya 100, karena rumah ini totokan, Pak. Sehingga yang punya tanah atau yang punya rumah pun juga berpikir, akhirnya bisa juga tanah dan rumah itu diberikan, karena orang yang membeli rumah totokan atau sudut satu itu jarang-jarang berani. Nah, ini kesempatan kita yang mana apabila rumah sudut satu itu pasti murah. Banyak kiat-kiat daripada nenek moyang untuk menempati yaitu rumah totokan atau rumah sudut satu. Yang pertama, saya ulangi lagi, yang pertama, rumah totokan akan aman dan damai apabila dibuat untuk usaha dagang atau bakulan, misalkan toko, warung, dan sebagainya. Sehingga apabila rumah totokan dipakai dagang, itu kebalikannya malah bisa menjadi ramai, karena sentral orang lewat itu langsung notok, langsung bisa melihat, misalkan dikasih bor atau papan, nama toko apa, warung apa, itu langsung jelas apabila dilihat. Misalkan seperti kita memiliki rumah yang menghadap ke utara, kemudian ada orang yang berjalan atau orang yang menaiki kendaraan sepeda motor atau sepeda ontel, kemudian menuju ke selatan, otomatis apabila dipasang dengan misalkan tulisan atau bor, maka langsung kelihatan, teman-temanku. Inilah untungnya. Enggak, saya ulangi lagi, rumah totokan sangat bagus sekali untuk usaha dagang, baik toko, supermarket, Indomaret, atau warung, dan sebagainya. Apabila dibikin usaha, maka yang namanya tanah sunduk sate atau rumah sunduk sate akan tambah. Dan biasanya justru apabila rumah totokan di pinggir jalan itu banyak yang berhasil, teman-temanku. Kita sering survei berbagai masyarakat, berbagai desa, yang ternyata rumah totokan dibikin usaha kok malah tokonya besar sekali. Saya ulang lagi, rumah totokan untuk menambarkan agar tidak ada masalah atau tidak ada keberbahayaan, maka rumah totokan bagusnya untuk didirikan usaha seperti toko, warung, dan sebagainya. Mbah, kalau misalkan rumah totokan itu tidak ditambarkan, Mbah, apakah memang benar-benar berbahaya itu? Setahu saya demikian, setahu saya bahwa orang yang menempati totokan banyak masalahnya. Jika ini tidak dapat dipastikan, tapi hampir rata-rata orang yang menempati rumah totokan itu penuh dengan permasalahan. Kadang sakit-sakitan, kadang rumah tangganya berantakan, kadang bisa meninggal dunia, kadang mereka ditipu orang akhirnya pergi meninggalkan rumah, dan akhirnya rumahnya juga dijual. Ya, kita memberikan kiat-kiat agar orang-orang atau teman-teman kita yang sudah menempati rumah totokan, kita dicari solusinya agar kita lebih aman dan kita lebih sukses di dalam kehidupan ini. Jadi yang pertama, kita dipakai sarana yaitu jualan, baik toko atau warung. Kemudian yang kedua, ada pula yang menjadikan bahan masyarakat hampir rata-rata rumah totokan sebelahnya ditanami pohon bambu kuning. Itu maksudnya juga untuk penghargaan rumah totokan. Karena bambu kuning itu juga merupakan pohon bambu yang memiliki mistik atau memiliki rahasia-rahasia yang bersifat gaib-gaiban. Sehingga banyak sekali di masyarakat yang ada rumah totokan, sebelahnya atau depan rumahnya itu ada tanamannya bambu kuning, yang maksudnya pun akhirnya jadi ning, akhir itu hening atau tentrem katanya. Jadi mereka ingin diberikan ketentraman dari Tuhan Yang Maha Esa. Terus kemudian ada lagi tata cara yang simpel, yaitu apabila memiliki rumah totokan, maka dianjurkan yang punya rumah berpuasa neton atau puasa Senin Kemis secara rutin. Itu juga bisa menghindari malapetaka atau bahaya. Ya Mbah, ini saya potong sebentar Mbah. Itu kalau misalkan jalannya itu nikung ngoten lho Mbah. Ya.
Nikung itu apakah bagian yang sebelah di bagian tikungannya itu juga termasuk totokan, Mbak, itu namanya? Ya namanya totokan itu seperti huruf T, Mbak. Okay. Kalau tidak seperti huruf T ya nggak dapat dikatakan totokan. Berarti Jadi kalau pas jalanan nikung misalkan L gitu, pas ya pojokannya atau pas sininya itu bukan termasuk ini totokan bukan gitu. termasuk totokan. Pokoknya yang namanya totokan harus seperti huruf T, sehingga notok rumah gitu loh, Mbak. Okay. Saya lanjutkan lagi, bisa berpuasa Neton dan berpuasa Senin Kemis. Kemudian yang ketiga bisa dilakukan yaitu tirakatan melek hingga setidak-tidaknya jam 11, jam 10, kalau bisa jam 12 setiap hari melekan. Itu juga ampuh sekali untuk menghindari malapetaka yang diakibatkan dari rumah kotokan. Kemudian meleknya sampai jam 12 dan jangan sampai apabila bangun tidur kedahuluan daripada sinar matahari. Artinya kalau turu jangan sampai bangkong, sehingga jangan sampai kedahuluan sinar matahari yang berpacar, yang berpijar itu juga kurang baik. Sehingga apabila kita tirakatan melek misalkan jam 10 jam 10 malam, rutin jam 10, kemudian bangunnya jangan sampai jam 7 pagi, harus jam 5 atau jam 6 atau mungkin jam 4 sudah bangun. Karena ada hal-hal yang dirahasiakan bahwa apabila kita tidur didahului matahari bersinar, maka kita akan kesulitan untuk mencari ekonomi dan sulit untuk mengatasi permasalahannya. Itu benar, Mas. Ya itu benar. Okay. Sehingga makanya di dalam ajaran Islam ada sholat 5 waktu, yang terakhir adalah sholat subuh. Artinya barangkali mereka yang diperintahkan, yang diwajibkan untuk sholat subuh, mereka juga keuntungan karena orang yang sholat subuh kan otomatis pagi, matahari tidak bersinar terang. Sehingga itu juga merupakan hal-hal rahasia agama yang patut kita jalani, Mbak. Kalau misalkan ada orang yang kerjanya itu shift malam, Mbak, misalkan satpam, satpam di swalayan itu kan biasanya masuknya itu setelah toko tutup tuh, Mbak. Ya. Jadi sekitar jam 9 itu mungkin dia mulai masuk, terus kemudian nanti pulang setelah toko buka sekitar jam 7 atau jam 8. Soalnya saya punya teman juga satpam seperti itu, Mbak. Jadi gimana, Mbak? Dia tuh kerja dari jam 9, kemudian misalkan dia itu kan kadang kalau jam setelah subuhan itu pasti dia tidur, Mbak, di mesnya swalayan itu. Kadang dia bangun itu ya sudah jam 7, jam 8, waktu karyawan yang lain sudah masuk kerja. Itu kan berarti dia telah meninggalkan atau bangunnya itu setelah matahari terbit, itu juga berpengaruh, Bang. Ya berpengaruh sebenarnya. Yang namanya tidur kalau mereka 1 jam 2 jam, kalau memang bekerja yang tidak dapat ditinggalkan kan bisa saja. Sehingga apapun bentuknya, apapun alasannya, yang namanya orang bangkong yang tidurnya pada waktu sinar matahari bersinar, yang pertama di dalam rezeki sulit, yang kedua banyak masalah, yang ketiga kesehatan, Mbak. Sehingga apabila orang terbiasa tidur pagi jam 7, tidur 8, nanti bangunnya jam 9, maka mereka lawas enggale, cepat atau lambat mereka akan kena penyakit, bisa juga komplikasi atau penyakit yang lain. Sehingga di dalam tubuh kita tidak sehat. Sehatnya tubuh kita apabila kita tidur sekitar 5 jam atau 6 jam, kemudian kita bangun pagi, kita jalan-jalan atau kita mungkin mengerjakan pekerjaan rumah, sehingga otot-otot digerakkan dan udara-udara yang dingin otomatis bisa kita hirup secara dari karbon dioksida dan berganti dengan O2, CO2 dan O2, sehingga yang namanya orang bangkong itu kesehatannya yang akan berpengaruh nanti. Sehingga kita ulangi lagi bahwa cara-cara dari nenek moyang kita, kalau rumah totokan tidurnya jangan sampai sore, paling sore jam 10 atau jam 12 malam. Itu apabila dikerjakan rutin sangat baik sekali untuk menghadang rumah totokan. Terus kemudian bangunnya yaitu saya katakan tadi, jangan sampai
uh, matahari bersinar terang. Nah, sebelum matahari bersinar, maka kita sudah bangun dari tidur dan menjalankan kegiatan apapun yang terbiasa dilakukan di rumah. Kemudian untuk yang keempat, bahwa nenek moyang kita atau mbah saya juga pernah bilang bahwa apabila mereka-mereka yang sulit untuk menjalankan prihatin melek atau prihatin puasa, mungkin dengan kesibukan bekerja, caranya bagaimana? Kita bisa mengambil dari contoh dari nenek moyang kita. Nenek moyang kita atau mbah saya bilang, apabila memiliki rumah totokan, maka apabila tidak didirikan toko dan sebagainya, maka cukup pada saat membeli atau sudah punya rumah, namun mereka masih ada masalah, di depan rumah dicoba dikasih yaitu penawar atau tolak bala. Tolak bala adalah usaha manusia untuk menghindari permasalahan. Apa tolak bala itu alat-alatnya? Ini dari nenek moyang kita, mbah saya mengatakan bahwa tolak bala untuk rumah totokan, yaitu yang pertama itu dicarikan pohon jarak atau kayu jarak cinta, jarak pagar itu Pak, sekitar 10 cm atau 15 cm dipotong, terus kemudian dicarikan dengan tai besi. Tai besi itu biasanya di pandai besi. Orang yang membuat cangkul, membuat arit, itu kalau di daerah ini pandai. Kalau pandai besi itu setiap mereka mengubupi itu api, terus kemudian memanggang dengan besinya, maka akan leleh, terus menjadikan barang padat. Jadi arang-arang tadi itu kena lilian dari besi itu atau kotoran besi itu menjadikan padat. Nah, kepadatan dari kotoran atau sisa-sisa besi yang buruk itu meleleh apabila kering seperti intip, jadi padat dan atos, Mbak. Itu bisa untuk penangkal yaitu rumah totokan. Jadi pohon jarak, terus kemudian dikasih tai besi, terus dikasih lagi potongan bambu kuning, yang terakhir adalah diberikan 1 kilan atau 20 cm kayu jati. Jadi itu ada 4. Ditanam saja, nggak ada mantra japa. Pokoknya kayu jarak, tai besi, terus kemudian bambu kuning, terus kayu jati. Dibungkus mori putih, ditanam di depan rumah. Namun apabila kita ini sebagai orang yang beragama, pada saat menanam tolak bala itu juga dibacakan doa-doa sesuai dengan ajaran kita, misalkan Bismillah, Fatihah, takbir, dan syahadat dan sebagainya, yang mana ayat-ayat atau kalimat-kalimat itu bisa untuk membantu kekuatan daripada barang-barang yang sebagai perantara. Ya, lambang-lambang daripada bambu kuning, jarak, tai besi, kayu jati itu ada filosofinya, Mbak. Jadi ada makna dan ada tujuannya. Dan ditanam di depan rumah. Itu juga bisa untuk penangkal rumah totokan. Jika banyak sekali tata cara dari nenek moyang kita yang mana agar rumah totokan itu bisa terhindar dari malapetaka atau malabahaya, atau di depan rumah itu diberikan penghalang, kita sekat-sekat tembok agar nanti pintunya tidak langsung sunduk sate itu, Mbak. Setidaknya rodok pingkol saiti itu juga penghalang. Jika banyak sekali kisah-kisah di masyarakat, contohnya apabila kita mendirikan rumah itu, misalkan kita mendirikan rumah, nah rumah itu sudah pernah dibikin, misalkan kita beli rumah, ternyata rumahnya pendek, kita akan meninggikan rumah. Nah, kadang-kadang kita tidak tahu dengan aturan tata cara atau kiat-kiat nenek moyang kita, kita akan membuat rumah lebih besar lagi, terus rumah itu justru tidak maju ke depan, diundur karena mereka ingin lahan depan itu lebar atau milik omai latar riombo, terus kemudian rumah itu diundur 1 meter atau 2 meter. Itu bagi nenek moyang kita juga larangan. Banyak sekali contoh-contoh orang yang mundur rumah yang aslinya itu akan mundur rezekinya dan akan menjadikan masalah. Sehingga daripada
kita mundur, lebih baik maju satu langkah atau satu jengkal saja nggak apa-apa. Kalau misalkan gini Mbah, dia misalkan beli rumah di perkotaan yang mana sudah mepet jalan, tapi mau dibongkar, itu gimana Mbah itu cara bangunnya? Misalkan dia beli rumah di kota yang mana nggak ada latarnya, ngoten lho Mbah. Ya. Terus dia itu mau buat latar untuk mungkin bisa naruh mobil, kendaraan, buat parkir seperti itu Mbak. Itu boleh nggak Mbak kalau misalkan dilebarkan? Ya kalau secara adat budaya nenek moyang kita, apabila kita misalkan rumah dibongkar, justru kita akan mundur agar lahannya lebar, itu memang larangan, nggak boleh. Okay. Justru apabila kita bongkar, malah kita ajukan saja sejengkal atau 10 cm agar nanti kedepannya lebih baik. Seperti halnya kita hong shui rumah, apabila kita bikin rumah misalkan ruang tamunya pendek, terus kemudian ruang santainya tinggi, terus dapurnya pendek, itu juga lambang kehidupan kita. Pada saat kita membuat rumah, ya kita mencari ekonomi sulit, karena ruang tamu pendek. Terus kemudian jarak berapa tahun nanti akan kembali normal, karena di ruang santai, di depan TV, lebih tinggi lagi. Terus kemudian dapurnya lebih pendek lagi, nanti pada masa tua maka akan sengsara lagi. Rata-rata rumah itu gini Mbak, kadang dari depan tinggi, mungkin sampai tengah-tengah tetap tinggi, tapi dapurnya tuh kadang memang lebih ke bawah. Nah, ke bawah, rata begitu. Dia kalau bisa ya dari depan sampai ke belakang itu rata, sama. Okay. Tapi apabila dibikin agar unik, ya, setidak-tidaknya di depan itu tinggi, terus kemudian di sebelahnya atau ruang santai itu apabila pendek jangan terlalu pendek nemen gitu loh. Misalkan lebih pendek bisa 10 cm apa 5 cm saja. Kan ada yang sampai 20 cm, 30 cm itu kan ada. Iya. Ya, agar tidak terlalu mendapatkan welak itu ya ruang tamu rata, ruang santai ingin dipendekkan ya pendek. Kalau tinggi juga nggak apa-apa, malah bagus. Ruang tamu rata, terus ruang santainya agak tinggi, misalkan 10 cm nggak apa-apa. Tapi nanti ke ujung ke dapur ya harus tinggi kalau bisa. Oh enggak. Minimal harus sama rata dengan ruang tamu tadi. Itu juga merupakan bahan-bahan apa yang disampaikan nenek moyang kita itu juga larangan. Dan banyak sekali larangan selain fungsi rumah, banyak sekali. Misalkan seperti tanaman saja di daerah kita itu sudah viral. Apabila kita menanam pohon pisang raja itu nggak boleh. Ya, setahu saya di daerah saya ini saja, bahkan di wilayah sekitar desa ini, yang orang yang menanam pohon pisang raja itu nggak pernah ada. Okay. Saya belum pernah tahu orang menanam pohon pisang raja di depan rumah. Hampir rata-rata di belakang atau di samping. Karena itu juga merupakan larangan daripada nenek moyang kita. Tapi kita tidak tahu kenapa kok dilarang. Yang namanya raja itu kan simbol baik. Okay. Pisang raja itu simbol yang baik. Apabila ditanam di depan rumah mestinya malah tambah baik. Tapi kenapa tidak boleh? Kita pun raja itu tidak bisa membongkar karena tidak ada yang memberikan keterangan kepada saya. Banyak sekali misalkan kita menanam lonceng saja, apabila dikasih anjang-anjang di depan rumah juga tidak boleh. Okay. Karena berkaitan dengan kisah-kisah Mbak, itu berkaitan dengan kisah-kisah rakyat, yang mana Joko Tarub pernah beristri dengan Widodari dan memiliki anak satu, kemudian ditinggal oleh istrinya Widodari. Akhirnya Joko Tarub itu susah sekali. Kemudian Widodari itu bilang, apabila anakmu kehausan cukup bikinkan anjang-anjang yang jauh daripada tanah, maka anak itu nanti akan besar selaun-laun. Akhirnya walaupun tidak minum susu, anakmu nanti akan besar seperti orang disusui atau anak disusui. Sehingga kejadian-kejadian kisah itu digandeng rentengkan dengan kejadian di masyarakat. Tapi juga Malati juga memang. Kita tidak tahu kalau menanam lonceng di depan rumah Malati, kita tidak tahu, tapi kita nggak begitu percaya. Karena ya namanya kisah dongeng itu nggak harus digandeng-gandengkan dengan kehidupan manusia. Okay. Tapi orang tua kita juga melarang bahwa jangan menanam lonceng di depan rumah. Tapi bagi saya pribadi, saya kurang percaya, karena itu hanya tanaman yang
baik untuk dimasak. Dan kesenambungannya itu kan hanya sebuah dongeng Joko Tarub. Makanya di dalam orang-orang yang mengadakan perayaan manten, setiap ada manten kan pasang terop. Kemudian terop itu pasti ada sajennya, maksudnya sajen itu menghormati kepada Sang Joko Tarub itu, Mbak. Itu ya, banyak sekali kejadian-kejadian di masyarakat yang mana kadang-kadang kita itu percaya, kadang tidak. Seperti halnya tanaman saja, hingga banyak tanaman-tanaman yang dilarang, termasuk misalkan menanam pohon sukun di dekat rumah juga tidak boleh, katanya oyotnya itu akan masuk ke pondasi, akhirnya juga tidak baik untuk kehidupan, termasuk pohon buah juga dilarang. Terus gini Mbah, jenengan itu kan sejak muda kan memang sudah berkelana kemana-mana, selain juga tirakatan, jenengan juga berkelana di berbagai macam daerah lah, bahkan sampai berbagai macam provinsi, yang mana hal rumah atau tempat tinggal jenengan tentunya juga bermacam-macam adanya. Ada yang di kota, ada yang di pegunungan, ada yang di desa, ada yang ditotokan seperti sekarang, dan juga ada yang di jalan-jalan seperti masyarakat biasa yang bukan totokan, maksud saya. Mungkin permasalahan demi permasalahan Mbah yang bisa merasakan kan jenengan. Apakah memiliki tempat tinggal di totokan ini cobaannya semakin berat, lebih berat daripada rumah yang biasa atau gimana Mbah menurut jenengan? Kalau menurut saya tidak ada masalah. Sama saja. Ya sama saja. Bahwa justru saya misalkan ke rumah saudara saya disuruh tidur satu malam saja tidak kerasan. Saya lebih kerasan tidur di rumah. Jika rumah kita yang persis totokan, di rumah saya itu suduk sate, tapi dari orang-orang masyarakat tuh mengatakan rumah saya itu rumah ciri gitu loh. Rumah yang enggak disenangi orang. Tapi bagi saya ini adalah surga saya, dan buktinya apabila kita pergi kemanapun tetap kita ingin pulang. Dan kita apabila misalkan tidur di hotel atau kita tidur di rumah saudara yang lebih mewah, kita pun juga tidak kerasan. Itu melambangkan bahwa saya menempati rumah totokan itu senang-senang saja dan penuh dengan kedamaian. Adapun yang namanya masalah, yang namanya konflik, yang namanya itu cobaan-cobaan, itu setiap orang punya cobaan yang berbeda-beda. Tidak harus rumah totokan, bahwa rumah biasa saja yang dianggap itu rumah tidak ciri, ternyata ya banyak masalah juga. Apakah sakit, apakah rumah tangganya berantakan, apakah mereka kena kasus-kasus yang tak terduga, misalnya kasus narkoba dan sebagainya. Sehingga yang namanya masalah, yang namanya susah itu setiap orang punya masalah, cuma ragamnya berbeda-beda. Terus gini Mbah, maaf ini saya neter pertanyaan karena saya penasaran Mbah. Ya. Jadi banyak orang yang menyatakan misalkan kadang tahu sosok di rumah ini, entah itu di tingkat atas, depan, atau kadang di depan rumah jenengan, atau di lorong rumah jenengan. Ini apakah jenengan tidak memiliki niat untuk membersihkan atau gimana Mbah itu? Kita merasa bahwa kehidupan ini berdampingan dengan makhluk-makhluk yang lain, misalkan kita berdampingan dengan tumbuhan, kita berdampingan dengan hewan, dan kita berdampingan dengan bangsa-bangsa astral atau bangsa-bangsa gaib dan lembut. Dan kita tidak bisa menghindari karena itu diberadakan dan diadakan oleh Tuhan. Jadi kita tidak bisa menghindari hal itu. Kita kembali kepada pertanyaan Mbak Lulu bahwa Mbak Lulu ini sudah 5 tahun, ya sekitar 5 tahun lebih lah. Itu sering sekali Mbak Lulu menyaksikan hal-hal yang aneh di rumah ini. Tapi bagi saya anggap hanya sebagai hiburan saja. Tidak saya pikir terlalu mendalam bahwa kita berselawung atau kita berteman kepada bangsa yang tidak kasat mata. Hal biasa Mbak itu Mbak. Karena ya mereka juga ingin hidup, mereka juga ingin berteman, dan mereka juga ingin senang di jagatnya mereka sendiri. Dan mereka juga tidak akan mengganggu kita. Banyak sekali kasus-kasus yang ada di rumah ini bahwa kita sama Mbak Lulu pernah menyaksikan, kita melemparkan pusaka yang mahal teman-temanku, yaitu pusaka Nagososro. Kita rencana bikin konten, kita melemparkan pusaka yang ternyata kita lemparkan hanya sekitar 2 atau 3 meter, tapi pusaka itu hilang hingga sekarang tidak pulang. Nah, kita kan juga heran, kenapa?
kita lemparkan pusaka dan tanahnya juga jelas padat, tapi setelah kita lemparkan pusaka kita akan kita ambil langsung hilang. Dan banyak sekali dari keluarga-keluarga ini yang mereka juga pernah ditemui sosok-sosok, namun tidak ada satupun yang mengganggu. Ya, dan anehnya ini Mbah, keris yang jenengan lempar pada waktu itu kita juga memiliki teman sesepuh namanya Pak Gatot, tapi alamatnya kita rahasiakan Bang Ge. Yang mana dia itu menyatakan bahwasanya dia pernah melihat keris yang seperti ciri-ciri kerisnya jenengan itu di Damblorong yang kita pernah penelusuran di sana, Mbah. Itu kira-kira apakah keris jenengan yang sengaja dipindahkan oleh sosok di sana atau gimana, Mbak? Itu karena kita melihat gambarnya itu juga sama persis, ngoten. Ya, bisa saja terjadi, Mbak. Pada saat Pak Gatot menceritakan, Pak Gatot diperintahkan untuk menebang kayu waru di area Blorong atau Kali Blorong. Terus kemudian Pak Gatot pada waktu siang itu melihat ada keris yang tertancap di tanah. Namun Pak Gatot ketakutan untuk mengambil karena itu lahan yang wingit, yang namanya Blorong kan semua orang takut, dan tempat itu singgup walaupun pagi itu nggak ada orang di situ dan kelihatan apa itu medeni, kelihatan sakral itu. Nah, Pak Gatot tahu keris biarkan saja. Terus kemudian saya bercerita bahwa saya pernah kehilangan keris, saya tunjukkan fotonya seperti ini. Pak Gatot, keris saya hilang, saya lemparkan. Pak Gatot langsung kaget, loh, keris ini yang saya lihat di Kali Blorong, Pak Bintoro. Kalau bisa mbok diambil. Saya enggan mengambil karena kalau ini barang saya lemparkan, kalau mereka ingin mengembalikan ya silahkan, apabila diambil ya enggak masalah gitu, Mbak. Tapi yang jelas itu Pak Gatot menyaksikan bahwa keris yang saya lemparkan itu ternyata tersinggah di Kali Blorong. Itu jenengan enggak ingin mengambil, Mbak, itu? Saya tidak minat mengambil karena mereka tertarik atau senang pada keris itu ya biarkan saja. Dan kita kan sudah pernah menawarkan pada saat kita penelusuran di Kali Blorong, terus kemudian kita mengacungkan pusaka itu, saya bilang kepada Astral Blorong, kalau kita tidak bisa melihat, maka Blorong bisa masuk ke keris ini. Saya kan pernah bilang seperti itu, nalika penelusuran dulu, Pak. Iya. Ya, pas ketika kita penelusuran di Kali Blorong, terus kemudian kita tidak diberi pawujudan, kemudian saya hanya bilang kepada Blorong yang ada di situ, kalau tidak mau menampakkan diri, saya persilahkan Blorong masuk kepada keris saya ini dan akan saya bawa pulang. Sehingga apabila keris saya lemparkan kemudian diambil oleh bentuk astral yang ada di Kali Blorong, itu ya hal biasa, silahkan, tidak menjadi masalah, Mbak. Karena itu ya merupakan apa ya, kegiatan yang aneh dan kita mungkin diminta untuk kenang-kenangan dia, kita juga tidak tahu. Ya, kita tidak minta untuk mengambil. Kalau itu pihak sana, pihak Blorong itu ingin mengembalikan, pasti sudah kembali, Mbak. Bahwa di rumah itu juga banyak keanehan. Kita pernah menyaksikan bahwa kita punya keris patah satu, jadi keris pedot tadi loro, kemudian kita simpan di lemari, ternyata malah menjadi 4. Ya, putusnya keris dari mana kita pun juga tidak tahu. Dan kita kembali kepada permasalahan bahwa apabila saudaraku, teman-temanku membeli rumah totokan atau sudah punya rumah totokan, tidak usah takut karena bukti nyata kita juga menempati rumah totokan, tidak ada masalah apapun. Yang penting kita pakai tata cara kita berpuasa atau kita melean. Kalau kita melean juga tidak telaten, kita puasa tidak telaten, ya kita pakai tolak balak saja yang saya ceritakan tadi, yaitu di lahan atau di latar depan ditanami dengan tai besi. Itu tai besi itu tanya kepada pandai, mesti tahu. Setiap pandai besi yang biasa membuat cangkul, pisau dan sebagainya itu pasti tahu yang namanya tai besi. Kemudian ditambah pohon jarak sekitar 10 cm, ditambah kayu jati sekitar 10 cm, terus kemudian dikumpulkan menjadi satu, terus ditanam di depan rumah, dikumpul kain motif putih. Tanpa doa, tanpa apa tidak masalah, karena di dalam barang-barang yang saya sebutkan itu sudah memiliki makna-makna yang
luas sekali kan, itu merupakan simbol-simbol filosofi yang mana bisa untuk untuk menghadang dari malapetaka. Salah satu contoh misalkan kita kenapa ditanami pohon jarak. Artinya jarak itu apabila ada musibah tetap ada jarak, tidak bisa masuk ke rumah. Kenapa pakai kayu jati? Karena di dalam kehidupan ini kita inginnya yang sejati itu loh, tanpa campuran. Lugu, ya, orang-orang yang lugu pastinya bangsa-bangsa yang tidak kasat mata tidak akan berani kepada orang-orang yang lugu, yang artinya lugu itu orang jujur yang dikatakan kolbunya suci atau bersih, sehingga Bang Asra pun sudah tidak mau mendekatinya. Tidak banyak langkah-langkah untuk kegiatan agar rumah totokan itu aman dan damai, sehingga apabila kita bisa memilih salah satu kiat-kiat ini maka tidak menjadi masalah. Apabila kegiatan misalkan tolak-balik tidak senang, kemudian memakai jalur-jalur yang saya sampaikan tidak senang, ya kita membuat kiat buka toko atau buka warung atau jualan apa saja, itu juga merupakan tata cara untuk menghadang malapetaka atau marabahaya. Hingga di dalam sudut sate percaya dan tidak percaya, yang nyatanya kita menjual rumah puluhan tahun saja nggak berhasil. Setiap pembeli datang pasti nggak suka, pembeli datang ya langsung tidak suka karena ada totokan itu, Mbak. Ya dulu pernah ada orang yang dari Taiwan memerintahkan orang tuanya untuk membeli rumah ini, terus kemudian orang tuanya datang ke sini, seketika tahu totokan langsung pamitan, nggak mau meneruskan. Itu tanda bukti bahwa rumah totokan menjadi sirian daripada orang-orang di masyarakat. Kalau misalkan Mbah, rumahnya mungkin ditotokan tapi dikasih tembok gitu loh Mbah. Jadi menghadapnya rumah tuh kalau misalkan seperti rumah jenengan ini kan totokan ke selatan jalan gitu. Ini kalau misalkan diujurkan atau pintu utama itu dihadapkan ke timur, kemudian yang bagian sebelah utara ini dikasih tembok, itu apakah juga tetap mempengaruhi Mbah? Ya, kalau misalkan dengan cara misalkan rumah menghadap ke utara, terus kemudian rumah ini diganti menghadap ke barat, itu namanya kan tidak sudut sate, karena mereka sudah memiliki pintu yang di samping. Jadi itu misalkan diganti hadapan atau latarnya atau pintu utamanya itu bisa, Mas? Bisa, tapi ini rumah ini sebelum saya tempati dulunya menghadapnya itu juga ke barat, Mbak. Jadi nggak menghadap ke utara, nggak ke barat. Sehingga depan tuh maju tuh buntu gitu loh, Mbak. Makanya sengaja ditutup ya, pintunya di barat itu. Kemudian setelah kita beli, kita bongkar, kita hadapkan langsung ke totokan itu. Kita hadapkan ke jalan raya, namanya kita punya jalan raya, kok malah tidak dihadapkan ke jalan raya, itu kan salah. Dan kita memakai jalur-jalur tata cara lain agar kita terhindar daripada marabahaya. Sehingga di dalam pembicaraan ini sangat penting sekali, ya kita akan bisa membongkar bahwa membeli rumah totokan tidak usah takut teman-temanku, tetap ada tata cara dan ada solusinya. Misalkan kita hanya melihat saja sampai jam 10, 11 sampai 12 kan tidak berat. Kalau tidak begitu ya kita pakai tata cara yang lain, mendirikan toko atau warung atau mungkin ditanami yang kita sebutkan tadi. Kalau misalkan melekan tapi niatnya nggak melekan untuk rumah Mbah, misalkan kan banyak sekarang itu pekerjaan-pekerjaan yang mungkin sampai larut malam, mungkin dia tuh melek karena lembur kerja itu, tapi kan berarti kan dia kan nggak niat khusus untuk menirakati rumah, itu apakah bisa Mbah? Bisa, nggak masalah, yang penting melek. Misalkan ini punya rumah totokan, terus kerjanya sip-sipan, misalkan pulang dari Indomaret misalkan sekitar jam 12 malam atau jam 11 malam, itu sama saja. Jadi nggak harus melekan di rumah? Nggak harus di rumah. Itu ketepatan mereka tidak tidur, yang ditanyakan yang tidak tidur. Oh iya. Itu cukup satu orang bisa mewakili keluarga atau semuanya harus melekan? Enggak, satu orang mewakili semuanya. Ya misalkan bapaknya yang tirakatan, itu semua tidur nggak masalah itu. Dan target-targetnya kan jam 12 malam. Ada kata dakwah jam 10. Atau jam 11, rutin setiap hari, itu juga aman-aman saja. Dan yang paling aman yaitu kita dirikan usaha toko warung itu yang tidak berbelit-belit. Kemudian apabila mendirikan toko, misalkan sebelahnya sudah ada toko,
sebelahnya sudah ada warung dan bingung akhirnya. Ya Nggih. kita pakai tata cara itu tolak balak tadi yang saya sampaikan tadi. Nggih. Hingga isu-isu di masyarakat kadang-kadang terbukti, maka kadang-kadang orang takut dengan sendirinya gitu loh. Belum Nggih. sampai maju tapi sudah ketakutan. Nggih. Seperti halnya rumah ini misalkan kita jual sekarang pun mungkin juga nggak laku, Mbak. Iya, Nggak sulit laku. ya lakunya. Karena ya karena takut itu. Walaupun ini kita jual dengan murah pun mungkin ya juga sulit. Nggih. Karena sudah ciri. Tapi bagi saya justru yang diisukan masyarakat kita masuki gitu loh. Nggih. Kita jangan terlalu percaya kepada hal seperti itu. Apabila nanti misalkan diisukan akan ada seperti ini, ya kita pakai tata cara yang mana agar tidak terhindar daripada malapetaka atau marabaya. Makanya di dalam kita kehidupan, dalam hidup sehari-hari di rumah ini, kita kan jarang tidur gitu loh. Iya. Ya cuma kita akhir-akhir ini kesehatan kita tidak baik, maka kita pakai tidur sore. Tapi tengah-tengah malam kita bangun tidur, kita kan pasti berdoa, Mbak. Iya. Enggak, misalkan kita sore tidur, terus kemudian kita bangun kencing jam 12 malam, ya jam 12 malam itu kita berdoa agar kita terhindar dari malapetaka atau marabaya gitu loh. Okay. Dan itu dikerjakan secara rutin. Yang jelas intinya jangan takut untuk menempati rumah totokan, karena rumah totokan pasti ada kelebihannya. Yang pertama kelebihannya masih murah, yang kedua apabila dibikin untuk dagang itu jarang gagal, banyak yang berhasil. Okay. Jika kelebihannya di situ. Jadi rumah totokan apabila untuk usaha itu bagus sekali. Jadi setiap ada hal-hal yang bahaya pasti ada keuntungan di balik itu, Mbak. Okay. Seperti saya contohkan ular kobra tadi, hingga apotek saja juga memberikan simbol bahwa gelas digubet ular gitu. Okay. Itu kan merupakan bisa itu, bisa yang berbahaya. Namun bisa yang berbahaya bisa dijadikan obat. Okay. Banyak sekali contoh-contoh obat yang berbahaya mengambil dari bisa ular, kemudian bisa dari tonggeng, kalojengking, terus kemudian ada lagi dari tanaman seperti ganja, kemudian dijadikan obat untuk bius. Jadi banyak sekali hal-hal yang berbahaya. Di balik itu kita bisa mengambil tata cara yang mana bisa menguntungkan bagi kehidupan ini, gitu, Mbak. Okay. Itu. Okay. Jika di dalam acuan ini dengan tema rumah totokan atau rumah sunduk sate, sudah kami sampaikan bahwa kita tidak usah takut. Yang jelas sebagai satu kekuatan kita adalah Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu Wa Taala. Asalkan kita pasrah semangat dan yakin bahwa kita menempati rumah totokan, maka akan aman-aman juga. Hingga yang penting dengan keyakinan yang sangat tinggi sekali, anggaplah saja itu merupakan rumah-rumah biasa yang mana kita tidak perlu terlalu percaya hal seperti ini. Adapun kita grogi, kita percaya, kita pakai peralatan yang kita sampaikan tadi. Oke, tambahan, Mbah. Ada juga istilah rumah sunduk sate, Mbah, tapi tidak ditotokan. Ya. Seperti yang pintunya itu jeblos, kan, Mbah. Ya. Dari pintu utama sampai pintu keluar belakang ke dapur itu jeblos. Itu bahayanya apakah sama dengan rumah yang ada di totokan, Mbak, atau lebih bahaya mana? Lebih bahaya totokan, Mbak. Kalau yang sampaikan itu kan rumah jeblos. Okay. Dari pintu depan sampai ke belakang itu tidak ada penghalang. Iya. Jadi langsung. Itu kan ada yang mengatakan rumah sunduk sate juga, Pak. Iya, sebenarnya bukan sunduk sate, itu namanya rumah jeblos. Oh, itu. Jadi sunduk sate harus natap, Mbak. Oh, itu kan tidak natap. Itu kan dari pintu depan sampai pintu belakang itu langsung masuk. Itu bukan rumah sunduk sate, itu namanya rumah tembus. Itu juga bahaya, Mbak, itu, Pak? Ya itu biasanya enggak terlalu bahaya, itu biasanya tentang ekonomi, Mbak, biasanya. Enggak sampai ke kematian, ya? Jarang-jarang, saya enggak pernah tahu. Itu yang kebanyakan itu ekonomi. Hingga menyimpan uang selalu bablas, ibarat seperti kantong bolong, artinya kita bisa menyimpan, namun akhirnya uangnya juga hilang. Sehingga yang namanya rumah jeblos itu juga nenek moyang kita menganjurkan harus disekat belok-belok gitu loh, Mbak. Sehingga jangan sampai lurus kosong. Itu lambang-lambang dari nenek moyang kita bahwa dinyatakan itu rumah jeblos juga sulit untuk mencari ekonomi. Sehingga yang kita sampaikan ini berdasarkan dari adat budaya nenek moyang kita perlu percaya juga tidak masalah. Tidak percaya juga tidak masalah, karena ini hanya merupakan
warisan daripada nenek moyang kita. Namun namanya orang, apabila ini hidup tentram, harus kita benar-benar berhati-hati dalam meletakkan, dalam menanam, dalam kita beradaptasi di habitat kita masing-masing. Sehingga perlu sekali misalkan hari-hari saja. Hari itu semua hari kan baik, tapi di antara hari pasti ada salah satu yang paling baik. Sehingga yang namanya manusia pasti baik, tapi juga ada manusia yang tidak baik. Sehingga hal itu perlu kita sampaikan. Semoga pada malam hari ini yang kita berikan tema rumah totokan, apabila kita punya rumah totokan, kita tidak usah getar dan tidak usah takut. Kalau kita berani saja, minimal atau maksimalnya kita percaya kepada Tuhan bahwa kita akan dilindungi Tuhan di pagi, siang, sore, malam, hingga seterusnya. Hingga keyakinan kita yang mana kita punya Tuhan dan Tuhan akan menghidupi kita dan kita akan dijaga Tuhan dari pagi sampai ke pagi lagi. Hingga apabila kita mengerti tentang Tuhan bahwa ada di sekitar kita atau Tuhan mengayomi kita, kita tidak usah takut apabila ada hal-hal yang aneh-aneh. Namun apabila kita masih menggunakan adat-adat budaya nenek moyang kita, boleh-boleh saja, karena itu merupakan usaha manusia untuk mencari kedamaian dan ketentraman. Saya kiranya seperti itu Mbak Lulu yang kita sampaikan. Ya teman-teman, jadi inilah ulasan tentang rumah totokan atau rumah tusuk sate yang mana masih menjadi perbincangan di kalangan masyarakat yang menyatakan bahwa rumah seperti ini berbahaya. Sebenarnya teman-teman, dimanapun kita tinggal itu pasti ada resikonya, Bang. Ya. Seperti halnya kalau kita tinggal di desa, mungkin perekonomian agak sulit, tapi tinggal di kota, mungkin aturan atau mungkin tuntutan ekonominya juga tinggi. Kemudian rumah totokan seperti ini, seperti yang dikatakan Bang Kendil, mungkin berbahaya, tapi juga di samping keberbahayaan itu pasti juga memiliki nilai-nilai yang lebih unggul dari rumah-rumah yang lainnya juga. Sehingga teman-teman ini tidak menutup kemungkinan agar kita untuk terus takut teman-teman. Jadi kita bisa mengatasi segala permasalahannya teman-teman. Asalkan kita bersandar kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Apabila Tuhan menghendaki kita umur panjang, pasti tetap umur panjang. Apabila Tuhan menetapkan umur kita terbatas, ya itulah yang terbaik untuk kita. Jadi kita sebagai manusia, hendaknya kita berusaha sebaik-baiknya teman-teman. Seperti yang dikatakan Mbak Kendil, mungkin teman-teman ada yang ingin membeli rumah tapi dengan budget sedikit. Biasanya kan rumah totokan itu memang lebih rendah bagi harganya karena disiri orang. Teman-teman nggak perlu takut. Nah, kalau misalkan teman-teman belum jelas dengan keterangan Mbak Kendil, kalian bisa mungkin tinggalkan jejak di komentar atau mungkin bisa chat pribadi ke messengernya Mbak Kendil. Nanti kita pasti akan membalas dengan baik teman-teman. Dan juga masih banyak lagi mungkin mitos-mitos di masyarakat yang akan kita bedah, Bang berdasarkan dengan pengetahuan serta pengalaman dari Mbak Kendil. Jenengan mungkin ada tambahan yang lain, Mbak, sebelum kita tutup? Menempati rumah totokan, kita tidak usah cemas. Apabila kita misalkan tidak senang dengan kiat-kiat yang kita sampaikan, yang penting kita percaya kepada Tuhan bahwa kita akan dijaga Tuhan. Apabila kita meminta pada Tuhan secara khusyuk dan secara fokus, maka Tuhan akan hadir di hadapan kita dan menolong kita. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua teman-teman. Sampai jumpa di siaran langsung kita selanjutnya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rahayu nami nangge. Amin amin ya rabbal alamin.